Bismillahirrahmanirrahim. Qul, Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, jika kalian serius mencintai Allah. Jadi ada kalimat begini, in tuhibbunallah, bisa nunnya dibuang, in tuhibbullah. Ada kalimat menggunakan kuntum di awalnya, kana wa akhawatuha, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kuntumnya dibuang, in tuhibbullaha atau in tuhibbunallaha. Kalau innya kemudian syaratnya dihilangkan fungsinya, in tuhibbunallaha, maka kalimatnya hanya berarti begini, jika kalian mencintai Allah. Tapi kalau menggunakan kuntum, in kuntum tuhibbunallah, maka berubah artinya, jika kalian benar-benar serius mencintai Allah. Oh, lihat kalimatnya ya. Karena kata kana wa akhawatuha kalau masuk kepada fi'il mudhari setelahnya itu li'ifadati taukid, untuk menguatkan sesuatu. Kata Allah, kalau kalian serius mencintai Allah. Jadi kalau yang cinta itu banyak, tapi yang serius gak banyak. Coba tanyakan kepada setiap lisan orang-orang yang mengatakan muslim atau bahkan mengatakan dirinya beriman, tanyakan, cinta Allah enggak? Preman muslim tanya, cinta Allah enggak? Cinta. Tapi kelakuan tidak menunjukkan itu. Tanya seorang yang bermaksiat, cinta Allah enggak? Cinta. Tapi apa yang ia lakukan menyalahi apa yang ia ungkapkan. Jadi kalau ditanya cinta, semua cinta. Dan cinta itu kan butuh pembuktian. Saya sering katakan, di antara bagian dalam kehidupan yang butuh pembuktian adalah cinta. Jadi ketika seorang ayah mencintai anaknya, apa buktinya? Dia sayangnya anaknya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah karuniai anak pertamanya bernama Ismail alaihissalam, dengan cinta yang sangat luar biasa, beliau Nabi, statusnya Rasul, juga seorang suami, seorang ayah, pekerjaan banyak, tinggal di Palestina, anaknya di Mekah, sesibuk-sibuknya masih menyempatkan waktu untuk nengok anak. Datang Pak jalan ke Mekah, jalan kaki, Anda bayangkan. Kenapa jalan Ustadz? Ya karena pesawat belum ada, motor nggak ada, makanya disebut dengan Ibrahim. Bahasa Aramaik mengatakan sang penyeberang. Tapi ada yang mengatakan diambil dari bahasa Arab, Abun Rahim, bapak yang punya nilai kasih luar biasa, masih ditengok. Makanya semua cinta butuh pembuktian. Karena itu sering saya ungkapkan kalimat ini, para akhwat yang belum menikah, jika ada laki-laki mengatakan saya mencintaimu, jangan terlampau kemudian diseriusi, apalagi dibikin status. Ternyata dia serius ya? Tidak. Itu hanya ungkapan kata-kata. Tegaskan pada lisannya, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Itu caranya. Sampai Anda punya BPKB, buku pernikahan kita berdua. Ya, halo. Jadi setiap cinta itu butuh pembuktian. Makanya kata Allah, kalau kalian serius mencintai saya, katakan Muhammad pada umatmu. Kalau mereka serius, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni. Ikuti semua tuntunan Nabi. Makanya Allahu Akbar. Silakan bandingkan dengan kepercayaan Nabi. Saya sudah teliti. Saya kumpulkan berbagai referensi. Tidak pernah ada tuntunan kehidupan yang paling komplit kecuali dalam Islam. Dicontohkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada Pak, Bu, silahkan cek. Dan Nabi tuntunkan itu, ada semuanya. Dirangkum di kitab-kitab hadis ada. Petunjuk umumnya dalam Al-Quran. Tafsir detailnya dalam hadis. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada tuntunan dalam kepercayaan manapun, kecuali di dinul Islam. Tuntunan hidup yang paripurna dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wujudnya dalam bentuk doa, bahkan langsung tuntunannya. Dari mulai bangun tidur, Abu Dawud nomor hadis 1369, bangunnya aja diatur. Ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surah Ali Imran. Ya, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari tidurnya, maka beliau duduk sebentar terlebih dahulu sampai keadaannya sadar. Ya, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya, mengusap dengan tangannya, hilang bekas ngantuknya. Baru setelah itu membaca penutup surah Ali Imran 11 ayat terakhir.
Baru disambung kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181. Riwayat Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah, pergi ke tempat tertutup fatawadda, kemudian beliau berwudu. Thumma dhahaba ila musallahu, kemudian pergi kemudian ke tempat salatnya, baru menunaikan salatnya. Aku berdiri di belakangnya, maka Rasulullah menarik aku sampai sejajar dengannya. Kemudian kami salat dengan rakaat dua, baru satu. Gitu. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Tuh. Tuh. Bingung saya. Sudah. Ya. Jadi semuanya ada. Itu sampai tidur lagi. Jadi dari mulai berangkat, dari mulai terus naik sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai bahkan istighfar sebelum tidur tuh ada. Berapa kali istighfarnya, apa yang dikerjanya, sampai tidurnya diatur, miringnya diatur, miring ke kanan, apa kemudian yang melekat di pipinya, apa yang dikerjakan dalam tidurnya, doanya apa, ada semua. Makanya kata Allah, kalau Anda serius mencintai saya, kata Allah, maka ikuti petunjuk Nabi itu. Karena di situ ada keberkahan. Jadi mengikuti Nabi itu, maaf ya, bukan karena Nabinya diikuti, bukan. Poinnya bukan itu. Nabi itu dijadikan diikuti karena di setiap apa yang dicontohkan Nabi, di situ ada kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Pahala ada di situ. Jadi kalau Anda ikuti Nabi niatnya, pahala tiba tuh, datang. Misal, maaf ya, Anda bangun tidur, bisa saja duduk. Tapi ketika Anda niatkan, saya pengen ikuti Nabi duduk, maka di situ dituliskan pahala minimal 10. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai akhirat, maka dia kemudian mendapatkan setiap satunya 10 poin. Jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun dan seterusnya. Kalau Anda bisa kerjakan itu, awas. Kalau Anda bisa kerjakan itu, maka yang pertama Allah berikan di dunia. Di dunia. Perhatikan kalimatnya. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai orang itu. Pertama, Allah akan cintai. Masya Allah. Anda dicintai pasangan saja sudah kelepok-kelepok. Silahkan cek. Kenapa Anda tidak dicintai Allah kemudian Anda tidak memburunya? Anda dicintai manusia sampai menyiapkan segala perlengkapannya. Semua persiapannya Anda luangkan waktu seluas-luasnya. Bahkan malam-malam di telepon Anda bisa bangun. Tapi ketika Allah mencintai Anda, kenapa Anda tidak kejar cintanya? Padahal dalam setiap cinta selalu ada pemberian yang tanpa batas. Bukankah Anda mencintai anak, Anda berikan apa yang Anda miliki? Lalu ketika Allah mencintai Anda, apa yang tidak Allah berikan bagi Anda? Maka ketika Allah turunkan cintanya, pasti Allah berikan semuanya. Tapi kan cinta itu selalu kaidahnya begini. Begitu saya mencintai seseorang misalnya dalam level kemanusiaan, pasti yang saya berikan pasti yang paling baik. Nggak ada kualitas yang biasa. Anda cinta dengan ibu Anda, maka Anda akan berikan yang terbaik, hadiah yang paling mulia. Anda akan carikan yang paling bagus. Anda cinta anak Anda berikan pakaian yang paling bagus. Mustahil bapak cinta anak diberikan pakaian ala kadarnya, mustahil. Mustahil Anda cinta dengan pasangan memberikan yang seadanya, mustahil. Kaidah cinta itu ketika kita memberikan cinta, pasti yang terbaik akan diberikan. Ketika Allah memberikan cintanya pada hambanya, apa yang terbaik yang Allah miliki diberikan kepada hambanya. Ternyata bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ketika aku cintai hambaku, maka yang aku berikan baginya adalah mengampuni semua dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan dosa. Makanya banyak Anda dapatkan dalam Al-Quran, kaidah-kaidah ampunan dosa itu selalu bersanding dengan cinta. Silakan lihat ini ya. Kata Allah, Anda ikuti Nabi, saya cintai. Begitu saya cintai pasangannya, Allah cintai seorang hamba yang diberikan ampunan. Nah, kaidah dasarnya ampunan itu kan kalau kita minta ampun, diampuni kan? Kaidahnya begitu kan? Di mana ditemukan kaidah itu? Quran surah kedua di ayat 222. Quran surah 2 ayat 222. Lihat akhir ayatnya. Akhir ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin.
Sungguh Allah mencintai orang yang terus-menerus mengoreksi dirinya. Tobat. Bukankah tobat meminta ampunan dari dosa? Bukankah tobat memohon ampunan supaya dosa dihapuskan? Kalau sekali tobat namanya taib. Kalau berkali-kali tobat namanya tawab. Dia tahu sekarang dia salah lihat. Dia minta ampun, ya Allah ampuni dosa mata saya. Kemudian salah dengar, ya Allah ampuni dosa telinga saya. Salah ucap, ya Allah ampuni dosa lisan saya. Setiap hari istighfar. Nabi aja sampai istighfar. Nabi yang jelas diampuni dosa. Ya, madmunun bil jannah ma'sumun minal ma'siyah. Sosok yang dijamin surga dan dijaga dari maksiat masih istighfar. Astagfirullah. Saya orang takwa dibandingkan dengan kalian semua, kata Nabi, dan saya beristighfar 100 kali dalam sehari. Sebelum tidur 100 kali. 70 sampai dengan 100 kali. Sebelum tidurnya, astagfirullah. Nabi ahli surga. Sebelum tidur istighfar. Umatnya surga belum jelas. Sebelum tidur buka WhatsApp. Apa yang mau didapatkan? Hai para pendamba surga, di mana bekalmu ketika menghadap kepada Rabbmu? Nah, ini poinnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta orang-orang yang suka bertobat. Di sering kalimat ini saya ungkapkan, Allah itu lebih mencintai orang maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Tuh. Jadi ketika seorang minta ampun, dia dicintai oleh Allah. Dan ketika dia mendapat ampunan Allah, itulah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tanda pertama cinta Allah bukan memberikan dunia, tapi ampunan dari dosa.